Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAIG Majene ingin menyampaikan beberapa pidato mengenai implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam moderasi beragama. Saudara sebangsa setanah air, seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan kebudayaan dan keagamannya yang sangat kental. Walaupun terdiri dari banyaknya ragam agama dan kepercayaan, Indonesia dapat saling merangkul dan bertoleransi. Banyak di luar sana yang penduduk negaranya masih belum bisa menerima perbedaan antar agama sehingga kerap terjadinya rasisme di negara tersebut. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia ini karena di mana para penduduknya hidup berdampingan dan saling merangkul satu sama lain walaupun memiliki banyak perbedaan seperti perbedaan agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Saking kental dan eratnya keagamaan di Indonesia, landasan dan hukum di negara ini pun tak luput dari unsur keagamaan seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sila pertama, serta terdapat pula pada beberapa peraturan undang-undang yang mengatur kehidupan beragama seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Walaupun Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi prinsip-prinsip Islam sangat mempengaruhi kebijakan politik Indonesia. Selain landasan dan hukum yang terikat oleh unsur keagamaan, ada pula kebudayaan yang dipengaruhi oleh unsur agama seperti tarian-tarian yang ada di Indonesia. Contohnya, tari Bali yang biasanya dipengaruhi oleh agama Hindu, dan tari-tarian yang berasal dari Aceh, yaitu tari Saman dan tari Sayudati yang dipengaruhi oleh agama Islam. Hal tersebut dapat menegaskan bahwa agama itu mampu mempengaruhi budaya yang ada. Adapun pro kontra dalam menanggapi budaya yang dikaitkan dengan ajaran agama. Misalkan saat seorang penari memakai kostum yang terbuka seperti memakai jarik, kemben, dan sanggul yang merupakan budaya cara berpakaian masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Sekarang, hal ini dapat dipandang rendah dikarenakan aurat yang terbuka dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Padahal ini memang merupakan sebuah pelestarian budaya yang mana dari dulu sudah seperti itu. Bukan hanya itu, masalah juga kerap terjadi saat budaya dibenturkan dengan nilai-nilai agama. Mari kita bernostalgia dengan peristiwa pada bulan Oktober 2018, yaitu adanya pembubaran yang dilakukan oleh pihak-pihak atau sekelompok orang terhadap warga yang melakukan kegiatan sedekah laut di Pantai Baru, Bantul. Sebenarnya sedekah laut merupakan budaya yang sudah ada sejak dulu dan turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga memang perlu untuk dilestarikan. Dan pembaruan ini sangat disayangkan karena bisa terjadi di bangsa yang katanya berbudaya dan beragama ini. Apakah Anda memiliki teman atau saudara yang berbeda agama dengan Anda? Mungkin saya rasa banyak. Bagaimana perasaan Anda mengenal dan dekat dengan orang yang memiliki kepercayaan berbeda dengan Anda? Apakah Anda merasa sedih, kesal, marah? Jika Anda merasa kesal, sedih, atau bahkan marah, mungkin Anda belum bisa mendalami arti dan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika sendiri awalnya diambil dari kitab Kakawin Sutama Karya MPU Tantalar yang artinya berbeda-beda itu satu, itu tak ada pengabdian yang mendua. Dari arti tersebut dapat saya simpulkan bahwa makna dari Bhinneka Tunggal Ika ialah di mana ada perbedaan entah dari segi agama, ras, budaya, dan lain sebagainya, kita harus tetap satu dan saling melengkapi satu sama lain untuk kesatuan Republik Indonesia kita ini. Memiliki pandangan berbeda-beda di negara yang majemuk ini sah-sah saja, akan tetapi tindakan yang dilakukan setelahnya itu biasanya dapat menimbulkan masalah dan pertentangan. Jadi di dalam hal ini akan lebih baik jika setiap orang untuk menanamkan jiwa toleran dalam dirinya. Indonesia sendiri juga tidak hanya memiliki satu agama saja, melainkan 6 agama, yakni Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Selain itu, ada juga beberapa aliran kepercayaan lain yang sudah menyakiti dan menyatu dengan penduduk Indonesia seperti Kekajawen, Sunda Wiwitan, Merapi, dan masih banyak lagi. Selain dari 6 agama yang tadi yang disebutkan, ada pula kepercayaan yang bernama animisme. Animisme merupakan sebuah kepercayaan di mana para pengikutnya
percaya bahwa setiap benda yang ada di bumi ini memiliki roh yang harus dihormati agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Meskipun tidak ditakuti oleh pemerintah, tetapi masih saja ada animisme di beberapa wilayah Indonesia. Berbagai macam varietas animisme sudah dipraktikkan di wilayah ini sebelum datangnya agama Hindu di Indonesia. Namun, selama berabad-abad, aliran animisme ini telah bercampur dengan agama-agama monoteistik utama yang mengakibatkan adanya beberapa keyakinan lokal tertentu. Untuk memenuhi penetapan nilai Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, animisme cenderung digolongkan sebagai umat Hindu karena agama ini lebih fleksibel untuk menerima aliran ini. Sebagai seorang mahasiswa yang selalu menandakan sikap toleran, dapat saya simpulkan bahwa agama dan budaya memanglah dua hal yang berbeda. Akan tetapi berbeda inilah bukanlah hal yang perlu dibenturkan. Sebenarnya kita dapat jalan berdampingan dan bersama-sama memperoleh kedamaian dalam menjalani kehidupan. Hanya saja kita masih memerlukan kesadaran bagi setiap orang untuk menerapkan nilai toleransi. Saya yakin kita sebagai bangsa yang majemuk bisa berjalan berdampingan tanpa perlu untuk saling membenturkan perbedaan yang ada. Perbedaan adalah jalan menuju kemuliaan. Perbedaan ini membuat kita berpikir bahwa kita harus memiliki perspektif yang berbeda untuk menemukan solusi yang lebih baik. Karena jika Tuhan tidak membuat perbedaan, maka kita tidak akan pernah belajar apapun. Demikian pidato dari saya. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Dan bila ada salah